Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Anak-anakku sekalian, pada pertemuan pembelajaran dari matematika kali ini, Bapak nanti akan kembali melanjutkan pembelajaran kita untuk kalian mempelajari materi bentuk pangkat, akar, dan logaritma. Dan nanti kita akan bahas bagaimana kalian mengerti dan memahami bilangan bentuk akarnya, ya. Karena bentuk pangkat sudah kita bahas di waktu yang lalu. Kemudian anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran, kami ucapkan selamat Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-76. Semoga jaya terus Indonesia. Dan sembari kita berdoa, mudah-mudahan pandemi COVID-19 ini segera berlalu. Namun tetap patuhi protokol kesehatan seperti memakai masker, menjaga jarak, dan hindari kerumunan dan tidak mobilitas tentunya. Oleh karena itu anak-anakku sekalian, mari tetap bersemangat walaupun pembelajaran daring dilaksanakan. Baik, anak-anakku sekalian yang lagi belajar di rumah, kita akan melanjutkan pembahasan materi kita terkait dengan materi bentuk akar, ya nak ya. Tolong nanti disimak selama pembelajaran ini berlangsung, yang lama, cuma dipahami sekali agar nanti kalian akan memahami bagaimana bentuk akar, kemudian menyelesaikan permasalahan terkait dengan bentuk akar, sehingga nanti kalian dapat mengerti dan memahami bentuk akar tersebut. Oke, anak-anakku sekalian, pada pembelajaran KD yang pertama yang kemarin sudah Bapak bahas, yaitu bentuk pangkat, akar, dan logaritma. Kalau bentuk pangkat sudah kita bahas ya, bentuk pangkat sudah kita bahas. Sekarang kita akan bahas bagian yang kedua, yaitu bentuk akar. Di SMP kalian pernah belajar yang namanya bentuk akar seperti ini ya nak ya. Akar A, kemudian akar B, dan seterusnya. Yang jelas bentuk akar ini adalah pasti bilangan irasional karena tidak bisa dibagi dan hasilnya tak pernah berhenti. Ini akar ini termasuk bilangan irasional. Nah, yang perlu kalian ketahui bahwasannya pada kali ini kita akan membahas sifat-sifat bentuk akar, di mana bentuk akar ini akan kita bisa sederhanakan, bisa kita operasikan, tambah, kurang, kali, dan baginya. Nah, kalau misalnya ada akar 4, maka ini kalian sudah tahu pasti jawabannya. Ya, kalau akar 4 berarti diubah atau ada kaitannya dengan perpangkatan, maka ini adalah 4/1/2. Karena di sini pangkatnya 1 dan akar itu adalah memiliki perpangkatan 2. Maka kalau misalnya ini kita kaitkan dengan bentuk pangkat, maka 4 ini adalah 2/2. Ini 1/2. 2 kali 1, 2 dibagi 2, 1. Sehingga akar 4 itu nilainya adalah 2, gitu ya. Oke, kalau tadi Bapak sudah memberikan contoh akar 4 itu nilainya berapa? 2. Karena kita sudah belajar di minggu yang lalu, di pertemuan yang lalu, bahwasanya akar ini bernilai derajat pangkat setengah, gitu ya. Menyederhanakan bentuk pangkat, bagaimana seandainya nanti ada perpangkatan akar 8? Berapa nilainya? Ada yang tahu? Ya tahu ya. Nah, ketika ada akar 8,
masih bisa kita sederhanakan karena akar 8 ini masih mengandung bilangan irasional ya, yang kita masih bisa sederhanakan, di mana akar 8 ini bisa kita pecah menjadi akar 4 dikali akar 2 sama dengan akar 4 dikali akar 2. Akar 4 adalah bilangan akar tapi masih bisa disederhanakan ya menjadi bilangan rasional ya, karena ada hasilnya. Kalau akar 2 ini bilangan irasional karena hasilnya tak terbatas gitu. Akar 4 berapa tadi? 2 dikali akar 2, berarti akar 8 nilainya adalah 2 akar 2. Seperti itu ya. Kemudian seandainya lagi contoh yang kedua, akar 12. Akar 12. Berapa nilai dari akar 12? Berarti berapa? Satu bilangan ini bisa di akar, satu bilangan adalah bilangan primanya. Ya. Di sini 4, di sini 3. Kalau di sini 6, di sini 2, kita nggak bisa tarik akarnya, karena ketika menyederhanakan akar, salah satu bilangan harus bisa ditarik akar. Kemudian akar 4 dikali akar 3, berarti kalau kita pecah menjadi akar 4 dikali akar 3. Akar 4 berapa? 2 ya tadi ya. 2 dikali akar 3, berapa hasilnya? 2 akar 3. Jadi akar 12 itu disederhanakan menjadi 2 akar 3. Oke, baik, kita akan lanjutkan kembali setelah kalian tadi sudah paham menyederhanakan bentuk akar. Sekarang kita pindah ke operasi. Nah, operasi bentuk akar. Kalau ngomongin operasi, berarti nanti ada penjumlahan dan pengurangan. Kemudian ada perkalian dan pembagian. Tapi kita akan masuk ke penjumlahan dan pengurangan terlebih dahulu. Di sini ada syarat. Ya. Bentuk akar ini bisa ditambahkan atau dikurangkan ketika akarnya sejenis. Ketika akarnya sejenis. Artinya ketika nanti ada akar A, bisa ditambahkannya ya dengan akar A gitu ya. Oke, akar A itu bisa ditambahkannya dengan akar A. Tapi kalau nanti ada akar A ditambah akar B, maka nanti prosesnya seperti apa? Ikuti video Bapak sampai habis ya. Baik, di sini Bapak akan memberikan contoh. Misalnya kita ke contoh. Ada akar 3 ditambah akar 3 gitu ya. Akar 3 ditambah akar 3, berapa nilainya? Maka di sini ada koefisiennya. Ini di depannya 1 berarti 1 ditambah 1 akar 3. Akarnya tetap ya, tidak ditambahkan. Berarti jawabannya adalah 2 akar 3. Dari sifat akar penjumlahan tersebut, nilai yang bisa ditambahkan adalah koefisiennya ya. Akarnya tetap. Contoh lagi, 2 akar 3 ditambah 3 akar 3 gitu ya. Maka berapa? Ya, kita kumpulkan koefisiennya. Akarnya berapa ini? 3 ya. Berarti 2 tambah 3 berapa? Ya, tepat. Jawabannya 5 akar 3. Kemudian berikutnya contoh terakhir. Misalnya Bapak punya 4 akar
ditambah akar 3 ditambah 2 akar 3. Waduh, tambah panjang Pak, gitu ya. Maka sama dengan mana yang sejenis. Ingat, syarat penjumlahan dan pengurangan bentuk akar, dia harus akar sejenis, ya. Akarnya sejenis. Berarti yang sejenis yang mana? Ya, tepat. Yang akarnya 3. Yang akar 2, berarti kita tulis kembali ditambah. Di sini koefisiennya berapa kalau akar 3? 1 ditambah 2 akarnya di 3. Berarti sama dengan 4 akar 2. 1 tambah 2 berapa? 3 akar 3. Ini bisa dioperasikan tidak? Tidak bisa ya, karena dia tidak sejenis. Oke, berarti hasilnya adalah 4 akar 2 ditambah 3 akar 3. Bisa dipahami? Baik, Bapak akan hapus kembali untuk melanjutkan ke operasi berikutnya. Baik, di bagian berikutnya, nah silakan dipahami video Bapak untuk penjelasan pembagian atau yang biasa dikenal dengan merasionalkan bentuk akar di pembagian. Seandainya nanti kalian akan bertemu A per akar D, maka hal yang harus kalian lakukan adalah mengikuti sifat perasionalan bentuk akar. Ya, gimana caranya? Kita tarik pembagi dari akar tersebut. Ya, ini namanya perasionalkan. Sama dengan A kali akar B, berarti A akar B per akar B dikali akar B. Berarti akar B pangkat 2. Gitu ya. Jadi sifatnya seperti itu. Nah, berarti kalau misalnya Bapak kasih contoh 2 per akar 3 berapa? Gitu ya. Berarti 2 per akar 3 dikali pembaginya berapa ini? Akar 3 ya. Berarti di sini akar 3 per akar 3 sama dengan 2 dikali akar 3. Berarti 2 akar 3, ini perkalian ya, sudah kita bahas. Akar 3 kali akar 3 berapa? Akar 9. Awas, akar 9 ini ternyata adalah bisa diakarkan ya, atau dibentuk rasional. Berarti 2 per akarnya 9 berapa? 2 per 3 akar 3. Gimana? Bisa dipahami? Contoh lagi. Oke. Misalnya contoh kedua ada 3 akar 5. Ya, sama-sama kita rasionalkan bagaimana pembagiannya. 3 dibagi akar 5. 3 per akar 5 dikali akar 5 per akar 5, gitu ya. Ini sifatnya ya tadi ya. Nah, berarti 3 akar 5, 3 kali akar 5, 3 akar 5 per akar 5 kali akar 5 berapa? Akar 25. Berarti 3 per akarnya 25 berapa? 5. Jadi bentuk rasionalnya 3 dibagi akar 5 adalah 3 per 5 akar 5. Bisa dipahami? Oke. Nah, nanti kita lanjutkan ke contoh berikutnya. Pirang menit Mas? Baik, anak-anakku sekalian, dalam pertemuan video kita kali ini cukup sekian dulu penjelasan yang bisa Bapak sampaikan terkait dengan materi bentuk akar ya Nak ya. Silakan nanti kalaupun masih ada yang jelas, kita akan ada sesi tanya jawab ya di Classroom mungkin, atau di aplikasi Budut e-learning mungkin gitu ya, sehingganya nanti kalian akan bisa memahami
apa yang menjadi penjelasan Bapak pada pertemuan kali ini. Nah, untuk tugas ya nanti Bapak akan lampirkan di bagian bawah video ini, di mana tugas nanti silahkan kalian kerjakan dengan baik yang ada kaitannya dengan bentuk akar tadi ya, penjumlahan, pengurangan, kemudian perkalian dan pembagian. Oke, oleh karena itu mungkin cukup sekian dulu video pembelajaran yang bisa Bapak sampaikan di pertemuan kali ini. Di pertemuan yang akan datang kita akan bahas materi logaritma ya, logaritma ya. Silakan nanti simak terus video Bapak agar kalian lebih memahami materi-materi yang akan Bapak sampaikan. Merdeka, sekali merdeka, tetap merdeka, tetap patuhi protokol kesehatan, jangan lupa pakai masker. Oke, sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.